Kisah pesugihan warung bakso, pembeli pertama demit. Gerobak bakso tusuk milik Raffi berdiri sendirian di ujung gang pasar yang sudah sepi. Angin malam berembus pelan, membawa bau anyir dari selokan dan aroma sayur layu dari Choice Kios yang ditutup tergesa-gesa. Hari itu, pembeli sepi. Hujan turun sore tadi, membuat gang becek dan orang-orang malas keluar. Raffi memijat tengkuknya. Uang di kaleng receh hanya berisi beberapa logam. Kenapa makin hari makin sepi? Ya, gumamnya. Seharusnya ia sudah putus asa. Tapi malam itu berbeda. Ada sesuatu yang menunggu di dalam kegelapan. Tepat pukul 21. Suasana mendadak sunyi. Bahkan, suara jangkrik berhenti. Lampu-lampu toko berkedip seperti kehabisan listrik. Raffi tahu tanda itu. Ia menelan ludah. Sesuatu sudah datang. Langkah perlahan terdengar, bukan seperti langkah manusia. Ada jeda di antara hentakan telapak, seolah kakinya tidak benar-benar menapak tanah. Bayangan hitam panjang terlihat di ujung gang. Meski tidak ada sumber cahaya di belakangnya, Raffi langsung memalingkan muka ke gerobak. Inilah syarat pesugihan yang ia pilih 2 minggu lalu. Pembeli pertama tidak boleh ditatap, tidak boleh diajak bicara, tidak boleh dihitung uangnya, harus diberi makan gratis. Jika ia melanggar satu saja, makhluk itu akan mengambil sesuatu darinya. Raffi menggenggam tusukan bakso dengan tangan gemetar. Datang lagi, bisiknya. Sosok itu berhenti tepat di depan gerobak. Raffi hanya bisa melihat dari bayangannya di tanah. Tubuh tinggi, berselendang hitam, tapi tidak ada kepala. Atau mungkin ada, tapi tertutup kain yang menjuntai sampai dada. Makhluk itu tidak bergerak, hanya berdiri, menunggu. Dengan tangan gemetar, Raffi mengambil sepiring bakso tusuk dan meletakkannya di meja kecil tanpa menoleh. Makhluk itu meraihnya, sentuhan jarinya terasa dingin seperti es yang menempel di kulit, lalu perlahan menghilang ke kegelapan gang. Tidak ada suara, tidak ada ucapan, hanya kepergian yang sunyi. Beberapa detik kemudian, gang kembali hidup. Suara orang berjalan, suara motor lewat, lampu-lampu toko menyala normal, seolah pembeli itu tak pernah datang. Dan benar saja tak lama setelahnya, pembeli manusia berdatangan. Nyaksek, Raffi kewalahan melayani mereka. Dagangannya yang biasanya sisa kini habis sebelum jam 10 lewat. Bahkan salah satu pelanggan memberikan uang lebih tanpa alasan. Raffi pulang dengan hati lega. Istrinya menunggu di ruang tamu, heran melihat kantong uang di tangannya. Laris banget, Vi. Alhamdulillah. Raffi tersenyum kecil, berusaha menyembunyikan rasa takutnya. Namun rasa lega itu hilang saat ia membuka laci di kamar. Uang yang ia simpan pagi tadi berubah, jumlahnya bertambah, meski ia yakin tidak memasukkan apa-apa. Dan di atas tumpukan uang itu ada satu tusukan bakso yang sudah gosong. Bau hangusnya tajam seperti daging busuk. Tusukan itu tidak mungkin ada di rumah. Raffi tertegun. Makhluk itu masuk ke rumahnya. Sejak malam tusukan bakso gosong itu muncul di laci, rumah Raffi terasa berbeda. Udara di ruang tamu lebih dingin dari biasanya, seperti AC bocor, padahal rumah mereka tidak punya AC. Kucing tetangga yang biasanya masuk tanpa malu-malu kini hanya mendengkur dari luar pagar. Bulunya berdiri semua. Matanya menatap ke sudut rumah, seolah melihat sesuatu. Istrinya, Nadia, mulai merasa gelisah. Kamu simpan apa di laci? Baunya kayak daging busuk, tegurnya suatu pagi. Raffi hanya bilang itu sampah yang nyasar. Ia tak mungkin menjelaskan. Kebenarannya Nadia tidak akan sanggup mendengarnya. Namun sejak pagi itu, suasana rumah menjadi berat. Ada suara langkah pelen-pelen di malam hari, seolah seseorang berjalan dengan tumit yang tidak menyentuh lantai. Hari-hari berikutnya, pembeli pertama tetap datang. Setiap malam, tepat pukul 21,
Suara itu muncul lagi. Langkah pelan, lalu berhenti tepat di depan gerobak. Raffi tetap memalingkan wajah. Ia menaruh piring bakso gratis tanpa berkata apapun. Tapi malam keempat, ada sesuatu yang berbeda. Saat makhluk itu meraih piring, Raffi mendengar suara lirih. Ayah, Raffi, itu suara Dika, anaknya yang berusia 6 tahun. Tidak mungkin. Ini pasti tipuan. Makhluk itu memang selalu meniru suara tertentu, suara orang yang ia inginkan, kata orang pintar di kampung. Raffi memejamkan mata kuat-kuat. Jangan lihat, jangan jawab, desisnya pada diri sendiri. Namun, suara itu terdengar lagi, lebih pelan, seolah tepat di belakang telinganya. Ayah, aku lapar. Jantung Raffi serasa berhenti. Seluruh tubuhnya dingin. Ia ingin menoleh, betapa inginnya memastikan, tapi jika ia melihat, semua akan hancur. Makhluk itu mengambil piring, lalu menghilang. Malam itu, ketika Raffi pulang, ia mendapati Dika sudah tertidur. Namun wajah anak itu aneh, pucat sekali, seperti baru terserang flu berat. Nadia tampak panik. Dari sore, badannya meriang. Tiba-tiba dingin banget, kata Nadia. Raffi menyentuh dahi Dika. Telapak tangannya tersentuh dingin, yang bukan dingin manusia. Dingin yang sama dengan saat makhluk itu meraih piring di gerobak. Dika menggeliat kecil, lalu berbisik dalam tidur. Lapar. Kata itu menghantam dada Raffi. Itu persis suara yang makhluk itu tirukan tadi. Tapi anaknya tidak mungkin tahu. Esok paginya, Nadia menemukan hal janggal di ruang tamu. Bekas jejak kaki kecil, basah, berderet dari pintu depan menuju kamar Dika. Ketika ditekan, jejak itu tidak basah air, melainkan bekas embun dingin, seperti sesuatu berjalan tanpa suhu tubuh. Vi, ini maksudnya apa? Tanya Nadia dengan suara bergetar. Raffi tidak bisa menjawab karena ia tahu. Makhluk itu tidak hanya meniru suara Dika. Makhluk itu sudah mulai meniru wujudnya. Dan semakin mirip wujudnya, semakin dekat ia dengan keluarga mereka. Sejak Dika demam aneh itu, Raffi selalu merasa ada yang mengawasi. Gerobak baksonya tidak lagi terasa aman. Gang pasar yang dulu ramai kini tampak berubah. Setiap pukul 21.00, lampu-lampu jalan meredup bersamaan. Udara mengental seperti kabut tipis, dan suara-suara manusia mereda seolah waktu berhenti sebentar. Orang-orang di sekitar pasar mulai bercerita tentang bayangan tanpa kaki yang sering berdiri di ujung gang. Mereka melihatnya beberapa detik sebelum menghilang, dan keesokan harinya selalu ada kejadian aneh. Ayam mati tergantung di depan pintu, pedagang kehilangan suara, atau salah satu pengunjung pasar pingsan tanpa sebab. Raffi mendengarkan cerita-cerita itu sambil pura-pura tidak tahu, padahal hatinya mencelus. Semua tanda itu mengarah pada makhluk pesugihan yang ia temui setiap malam. Dan malam itu, Raffi merasa tidak sanggup lagi hidup dalam ketakutan. Ia membawa cermin kecil yang ia selipkan di bawah gerobak. Rencananya sederhana. Ia tidak akan menatap langsung, hanya melihat bayangan makhluk itu lewat pantulan kecil itu. Ia mengira itu aman. Ia mengira larangan hanya berlaku untuk melihat langsung. Ia salah. Tepat pukul 21, udara di gang berubah dingin seperti freezer. Lampu-lampu meredup. Pembeli pertama telah datang. Langkahnya pelan, jedanya tidak beraturan, seperti seseorang menyeret kaki yang tidak lengkap. Raffi memalingkan wajah seperti biasa, menaruh sepiring bakso tusuk. Namun kali ini, dengan jantung berdentam keras, ia menggeser cermin kecil itu sedikit. Pantulan pertama membuatnya mematung. Makhluk itu terlihat jauh lebih manusia daripada biasanya, tinggi, berbalut kain hitam. Namun, kain itu tidak lagi menutup seluruh wajah.
Di pantulan cermin, Raffi melihat wajah manusia tanpa fitur. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut, hanya permukaan kulit pucat yang licin seperti lilin. Raffi hampir menjerit, tapi kemudian terjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Di pantulan cermin, permukaan wajah kosong itu mulai bergetar, seperti adonan yang sedang dibentuk oleh tangan gaib. Kulit itu mulai membentuk lekukan, hiding tip, Alice, bibir mungil. Wajah itu berubah menjadi wajah Nadia, tidak tepat sama versi pucat, seperti boneka yang rusak. Tapi itu wajah istrinya. Raffi merasa seluruh darahnya menghilang dari tubuh. Makhluk itu berusaha mengambil wujud seseorang, dan malam ini ia memilih Nadia. Piring di meja terangkat pelan. Makhluk itu bergerak pergi, namun langkahnya kini menyerupai langkah seorang wanita. Raffi terjatuh, lututnya menghantam aspal. Ia telah melanggar larangan. Ia melihat wajah makhluk itu meski lewat cermin. Sot Ea Pulong, Nadia sedang tertidur di sofa. Tapi ada hal yang membuat Raffi merinding. Wajah istrinya tampak sedikit berubah, seperti ada bagian dari garis senyumnya yang melebar terlalu jauh, dan matanya tampak tidak sehangat biasanya. "Vi, kamu baru pulang?" Suaranya lembut, terlalu lembut, hampir datar. Raffi tersentak, walau wajahnya samar berbeda. Itu tetap istrinya, atau bukan? Raffi menyadari, bukan hanya makhluk itu yang berubah, Nadia pun ikut berubah perlahan, seolah wujudnya sedang diambil sedikit demi sedikit. Dan malam itu, Raffi sadar satu hal. Ia sudah tidak bisa mundur. Makhluk itu telah memulai prosesnya. Sejak malam ketika wajah makhluk itu meniru wajah Nadia di cermin, Raffi tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah istrinya yang sedikit berubah, garis senyumnya yang terlalu panjang, sorot matanya yang kosong beberapa detik sebelum kembali seperti biasa. Nadia sendiri mengeluh sering, pusing, dan merasa ada sesuatu yang menyentuh pipinya saat tidur. Dika makin sering demam dan terbangun tengah malam sambil menangis ketakutan. "Tidak, Bun, tapi mukanya aneh," katanya dengan suara serak. Raffi memeluk anaknya erat. Ia tahu itu bukan Nadia. Itu makhluk itu. Malam itu, Raffi memutuskan tidak berdagang. Ia duduk di ruang tamu sambil menunggu sesuatu yang ia sendiri takutkan, kedatangan makhluk itu. Dan benar saja, tepat jam 2:13, suhu ruang tamu turun drastis. Lampu gantung bergetar pelan. Angin gelap menelusup lewat sela-sela pintu. Pintu rumah yang seharusnya terkunci perlahan membuka sendiri. Makhluk itu berdiri di ambang pintu, tapi kali ini wujudnya jauh lebih jelas. Kain hitamnya merosot sedikit, memperlihatkan lebih banyak bagian wajah yang kini 90% menyerupai Nadia. Kulitnya terlalu putih, matanya terlalu besar seperti kaca, dan senyumnya melebar tak wajar. Ia melangkah masuk, tidak menyentuh lantai. Udara di sekitarnya seperti mati. Raffi ingin kabur, tapi tubuhnya terkunci. Ia hanya bisa memandang ketika makhluk itu berdiri 1 meter di depannya. Wajah itu tersenyum, dan dari balik senyum itu terdengar suara yang bukan suara manusia, namun memakai nada suara Nadia. "Kekayaanmu belum lunas." Raffi menelan ludah. Apa yang kau inginkan?" Makhluk itu mengarahkan wajahnya ke kamar Dika. Suara itu menjadi lebih jelas, lebih tajam. Wajah Raffi menggigil. Jangan ambil mereka." Makhluk itu bergerak mendekat. Bau tanah basah dan darah menguar dari tubuhnya. "Wajah harus diambil. Pilih milikmu, istrimu, atau anakmu." Raffi terhuyung mundur. Kakinya lemas. Ia mencoba membayangkan hidup tanpa wajah, atau melihat Nadia kehilangan wajahnya seperti manekin rusak, atau Dika. Tidak mungkin.
Aku tidak memilih, ucap Raffi gemetar. Makhluk itu terdiam beberapa detik, lalu dari balik kain hitamnya terdengar bisikan serak. Kalau kau tidak memilih, aku yang memilih. Dan tiba-tiba lampu padam. Suara langkah kecil terdengar dari arah kamar. Bukan langkah makhluk itu, tapi langkah anak-anak. Dika berdiri di ambang pintu kamar, menggosok matanya. Ayah, Bunda manggil-manggil aku dari luar jendela. Nadia yang asli sedang tidur di kamar. Raffi tahu itu pasti bukan ibunya. Makhluk itu perlahan menoleh ke arah Dika. Raffi langsung melompat, memeluk anaknya, menutup matanya dengan tangan. Jangan sentuh dia, jangan. Makhluk itu diam, senyumnya tetap terpahat di wajah yang menyerupai Nadia itu. Lalu ia berbisik, besok malam, aku kembali. Pilih salah satu, atau aku ambil keduanya. Setelah itu, makhluk itu menghilang begitu saja, seolah disedot ke dalam ruang kosong. Pintu rumah menutup sendiri, suhu kembali normal. Tapi ancaman itu menggantung di udara. Raffi menggigit bibir sampai berdarah. Besok malam, ia harus memilih penggantinya, atau seluruh keluarganya akan hilang. Rumah itu terasa seperti peti mati. Raffi duduk di ruang tamu, sambil memeluk Dika yang tertidur di pangkuannya. Nadia terbaring di kamar, pucat dan lemas. Mata Raffi menatap jam dinding 20.56. 4 menit menuju pukul 21.04 menit sebelum makhluk itu kembali menagih wajah. Raffi menangis tanpa suara. Tuhan, tolong. Tapi tidak ada yang menjawab. Ia tahu pesugihan bukanlah sesuatu yang bisa ia tangisi lalu selesai. Tiba-tiba angin dingin menyelinap masuk dari bawah pintu. Lampu rumah berkedip dan tepat pukul 21, semua lampu seketika padam. Sunyi, sangat sunyi. Lalu suara langkah. Bukan langkah manusia, bukan langkah makhluk, tapi gabungan keduanya pelan, terputus-putus, seperti seseorang yang baru belajar berjalan dengan tubuh yang bukan miliknya. Makhluk itu muncul di ruang tamu. Wujudnya kini hampir sempurna, menyerupai Nadia, namun versi yang rusak. Kulit terlalu putih, mata terlalu besar, senyumnya terlalu lebar hingga hampir mencapai telinga. Makhluk itu berdiri di tengah ruang tamu dan berkata dengan suara lembut menyerupai istrinya, "Sudah waktunya memilih." Raffi menggigit bibir hingga darah merembet. Ia menunduk, tubuhnya gemetar. Aku tidak bisa memilih. Ambil aku saja, jangan. Mereka, makhluk itu, mendekat. Wajahnya melebar, seperti lilin meleleh yang sedang membentuk ekspresi baru. Engkau tidak cukup. Engkau tidak punya nilai lagi. Raffi, makhluk itu menunjuk ke kamar, ke arah Nadia. Wajahnya sudah hampir selesai kuambil. Tinggal sedikit. Tiba-tiba, Nadia terbangun dengan teriakan panjang. Jeritan yang bukan jeritan manusia. Jeritan seseorang yang tengah direnggut dari wujudnya. Raffi berlari ke kamar. Nadia menutupi wajahnya, menangis dalam ketakutan. Dan ketika tangan itu terlepas sedikit, Raffi melihat kulit wajah istrinya mulai rata. Fitur-fitur wajahnya memudar seperti dihapus jari, tak terlihat. Tidak, Raffi menjerit. Makhluk itu muncul tepat di belakangnya. Engkau tak memilih, maka aku memilih. Ia menoleh pada Dika yang berdiri di pintu kamar. Terbangun karena suara ibunya. Dika menggigil, menatap Raffi dengan mata penuh ketakutan. Ayah, Bunda, wajahnya kenapa? Makhluk itu mengulurkan tangan panjangnya ke arah Dika. Raffi bergerak refleksia, mendorong makhluk itu, memeluk anaknya kuat-kuat. Ambil aku saja, ambil aku. Makhluk itu berhenti. Wajahnya menatap Raffi tanpa emosi. Lalu ia tersenyum. Baik,
Ia menyentuh wajah Raffi dengan kedua tangannya. Raffi merasakan sesuatu mengalir keluar dari wajahnya panas, dingin, lalu mati rasa. Matanya kabur, hidungnya seperti hilang, mulutnya tidak lagi terasa. Dunia menjadi gelap, meski lampu-lampu rumah mulai menyala kembali. Jeritan Nadia berhenti, tangisan Dika berubah menjadi bisikan ketakutan. Makhluk itu perlahan memudar. Tetapi wajahnya, wajah yang ia bawa pergi, adalah wajah Raffi. Kini makhluk itu memiliki wajah manusia, sepenuhnya wajah Raffi, yang utuh, lengkap, dan tersenyum pucat saat menghilang di ambang pintu. Raffi jatuh ke lantai. Nadia dan Dika memeluk tubuhnya. Tetapi di depan mereka, kini hanya ada seorang lelaki tanpa wajah, kulit rata, kosong, tak berfitur. Dan dari kejauhan, tepat di ujung gang pasar, terdengar suara langkah pembeli pertama, seolah makhluk itu masih datang, seolah perjanjian belum benar-benar berakhir. Dan cerita pun tamat.